Sebelum kita melanjutkan ke APBN di 2023, langkah baiknya kita mengetahui dulu nih apa sih pengertian dari APBN sendiri. Nah, APBN itu merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nah, APBN merupakan anggaran rencana tahunan pemerintah yang disetujui oleh DPR. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama kurun waktu 1 tahun dari tanggal 1 Januari sampai 30 Desember. Perubahan APBN dan pertanggungjawaban APBN telah ditetapkan dalam setiap tahunnya itu oleh undang-undang. Dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menjelaskan bahwa APBN ini terbagi atas menjadi beberapa pengertian. Yang pertama yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR terdapat dalam pasal 1 ayat 7. Yang kedua yaitu terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan terdapat dalam pasal 11 ayat 2. Yang ketiga yaitu meliputi 1 tahun yaitu dari tanggal 1 Januari sampai 30 Desember dalam pasal 4. Yang keempat yaitu ditetapkan tiap tahunnya pada pasal 11 ayat 1. Dan yang terakhir yaitu mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, stabilisasi, yaitu yang terdapat pada ayat 3 pasal 4. Selanjutnya ada fungsi. 1. Fungsi pengawasan. Contohnya bisa tahu adanya korupsi dan penganggaran dana. Yang kedua, fungsi alokasi. Contohnya menetapkan besarnya anggaran untuk belanja pegawai. Yang ketiga, fungsi distribusi. Contohnya saja pemerintah menyalurkan program bansos untuk masyarakat yang gitu memerlukannya. Yang keempat, fungsi stabilitasi. Contohnya yaitu pada saat terjadi pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020. Yang kelima, fungsi otorisasi. Contohnya pemerintah merencanakan dan penganggaran proyek pembangunan jalan dengan nilai 2 miliar rupiah. Yang keenam, fungsi perencanaan. Pemerintah ingin fokus memajukan pendidikan. Menurut Eman Sulaiman DKK dalam bukunya yang berjudul Perekonomian Indonesia, suatu tinjauan konseptual mengatakan bahwa tujuan APBN yaitu untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dalam peningkatan produksi, kesempatan kerja, serta pertumbuhan ekonomi yang dapat tercapai. Dengan seperti ini, kesejahteraan masyarakat pun dapat terwujudkan. Dalam APBN memuat 3 asas. Yang pertama ada asas berimbang. Asas berimbang ini merupakan kebijakan di mana pendapatan negara sama dengan pengeluaran negara. Yang kedua adalah asas surplus. Asas surplus ini merupakan kebijakan di mana jumlah pendapatan negara lebih besar daripada jumlah pengeluaran negara. Contohnya ketika APBN pada masa inflasi. Yang ketiga ada asas defisit. Asas defisit ini merupakan kebijakan di mana pendapatan negara lebih kecil daripada pengeluaran negara. Contohnya APBN pada masa pembangunan. Yang selanjutnya ada struktur APBN. 1. Pendapatan. Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Berikutnya, belanja. Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Selanjutnya ada pendapatan negara APBN, yaitu pendapatan negara pada APBN tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar 2.463 triliun rupiah. Berkontribusi pendapatan negara terutama berasal dari penerimaan perpajakan dan PNBP. Selanjutnya ada perpajakan. Penerimaan perpajakan dalam APBN tahun anggaran 2023 ditargetkan mencapai 2.021,2 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 5%. Selanjutnya ada kebijakan. Yang pertama ada kebijakan perpajakan. Yang pertama ada penguatan pengawasan dan kepatuhan. Yang kedua, melanjutkan reformasi administrasi perpajakan. Yang ketiga, menjaga efektivitas implementasi. Dan keempat, Undang-Undang HPP insentif perpajakan yang lebih terarah. Yang kedua, ada dukungan kebijakan pajak. Yang pertama, ada implementasi aturan turunan UU HPP. Yang kedua, penguatan basis pemajakan dan peningkatan kebutuhan WP. Yang ketiga,
penguatan reformasi bidang SDM, organisasi, proses bisnis, pengawasan, dan yang keempat, penegakan hukum insentif pajak yang terarah dan terukur. Selanjutnya, dukungan kebijakan kepabeanan dan cukai. Yang pertama, pengembangan ekosistem logistik nasional atau NLE dalam rangka mendorong efisiensi waktu dan biaya logistik nasional. Yang kedua, peningkatan efektivitas pengawasan pre-clearance, clearance, dan post-clearance audit. Yang ketiga, optimalisasi kerjasama internasional, penguatan dan harmonisasi kebijakan kawasan berfasilitas, serta kawasan industri hasil tembakau atau KIHT. Ada cukai, penerimaan cukai mencapai 245,4 triliun atau 81% total pariwisata penerimaan BC, tumbuh 9,9%, didukung kebijakan intensifikasi dan eksentifikasi cukai serta penerimaan dari MMEI sejalan membaiknya sektor pariwisata. Selanjutnya ada transfer daerah. Dalam APBN tahun 2023, total alokasi transfer ke daerah atau TKD secara nasional ditetapkan sebesar 805 miliar. Alokasi ini sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan alokasi TKD pada tahun 2022 yaitu sebesar 879 miliar rupiah. Untuk selanjutnya itu belanja kementerian atau lembaga. Belanja APBN tahun 2023 total alokasi belanja kementerian atau lembaga secara nasional ditetapkan sebesar 1.000,8 triliun. Alokasi ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 1.032,4 triliun pada tahun 2022. Untuk selanjutnya yaitu anggaran ketahanan pangan. Anggaran ketahanan pangan digunakan untuk menjamin penyediaan pangan yang cukup dan aman bagi seluruh penduduk Indonesia, serta peningkatan daya saing petani dan nelayan. Anggaran tersebut berfokus pada peningkatan produktivitas pertanian maupun perikanan dalam upaya untuk mengatasi defisit produksi. Anggaran ketahanan pangan pada tahun 2023 yaitu sebesar 104,2 triliun. Dan hal tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 94,1 triliun. Anggaran pendidikan pada tahun 2023 mencapai 612,2 triliun rupiah yang memuat tentang 237,1 triliun rupiah melalui belanja pemerintah pusat untuk PIP, KIP kuliah, dan TPG non-PNS. Kemudian 305,6 triliun rupiah melalui transfer daerah untuk BOS, BOP PAUD, BOP Pendidikan Kesetaraan, dan 69,5 triliun rupiah melalui pembiayaan untuk dana abadi pendidikan termasuk untuk dana abadi pesantren, dana abadi penelitian, dana abadi perguruan tinggi, dan dana abadi kebudayaan. Infrastruktur merupakan penggerak ekonomi dan pelayanan dasar dalam rangka menjaga momentum pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Anggaran infrastruktur ini diarahkan dalam proyek-proyek yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat bagi pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Sehingga anggaran infrastruktur pada tahun 2023 adalah senilai 392 triliun rupiah yang terdiri atas infrastruktur pelayanan dasar yang memuat rumah susun dan rumah khusus, pembangunan sapras pendidikan, dan sistem penyediaan air minum. Lalu ada infrastruktur untuk konektivitas yang memuat jalan baru, jalan bebas hambatan, dan dukungan JTTS. Lalu ada jembatan baru, flyover, underpass atau terowongan. Lalu ada jalur kereta api dan bandara. Kemudian infrastruktur energi dan pangan yang memuat tentang pipa transmisi gas bumi, pembangunan jaringan irigasi dan rehabilitas jaringan irigasi, pembangunan bendungan baru, dan pembangunan PLTS terpadu. Lalu yang terakhir ada infrastruktur untuk TIK yang menyediakan BTS atau last mile, kemudian penyediaan akses internet baru dan penambahan kapasitas satelit.